Pondok Pesantren Masyarikul Anwar atau biasa disingkat dengan PPMA adalah pondok pesantren yang didirikan oleh salah satu ulama karismatik, yakni Kiai Haji Abdul Hanan pada kisaran tahun 1960 Masehi. Pondok pesantren yang sepeninggalan pendiri dilanjutkan estafet kepengasuhannya kepada putra beliau, Kiai Haji Makhdum Hanan, beserta putra tertuanya, yaitu Kiai Haji Rahmat Jauhari. Ini merupakan pondok pesantren dari sekian banyaknya pondok pesantren yang terletak di bumi pesantren, yang telah berusia kurang lebih dari 3 abad lamanya, yakni Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Pondok Pesantren Masyarikul Anwar didirikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berwawasan secara menyeluruh, guna meningkatkan kualitas dalam tafakuh fiddin yang berlandaskan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di Pondok Pesantren Masyarikul Anwar, santri dibimbing sebaik mungkin dalam menghafal dan memahami suatu materi pelajaran. Para santri juga diajarkan kegiatan-kegiatan ekstra seperti berpidato, berpuisi, bersolawat, menyembelih hewan, berdagang, dan lain-lain, yang semuanya itu dilaksanakan pada hari Jumat, kecuali berdagang. Sehingga para santri dapat terjun ke masyarakat ketika keluar dari pondok pesantren, serta para santri diharapkan dapat berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan agama dan bangsa. Pondok Pesantren Masyarikul Anwar mempunyai visi, yaitu membentuk santri yang berakhlakul karimah sehingga mampu menghadapi masa depan dan tantangan zaman. Selain sebagai tempat mencari ilmu, pesantren juga merupakan sarana untuk melatih kedisiplinan. Salah satu contoh bahwa pesantren mengajarkan kedisiplinan yaitu dengan adanya peraturan, di mana peraturan ini dibuat untuk mengatur kesehari-harian santri selama di pesantren. Ketika ada santri yang melanggar peraturan, kami dari pihak pengurus akan menghukumnya sesuai apa yang telah ia langgar. Hukuman ini tujuannya untuk membuat santri itu jera dan untuk membuat santri itu lebih disiplin kembali. Disiplin erat hubungannya dengan pendidikan. Sistem pendidikan tanpa adanya kedisiplinan di jiwa santri tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Begitupun sebaliknya. Dengan disiplin, santri akan lebih terlatih dan lebih bisa mengontrol dirinya.
Pesantren Masyarikul Anwar memiliki 3 lokasi. Pertama, berlokasi atau bertempat di rumah kediaman almarhum almarhumlah Mama Kiai Mahfuz Hanan. Dan yang kedua, seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Anwar mengalami perkembangan secara infrastruktur, lokasi baru. Nah, lokasi baru Pondok Pesantren Masyarikul Anwar bertempat di Blok Tegal Temu. Dan yang ketiga, Pondok Pesantren Masyarikul Anwar Putri. Pondok Pesantren Masyarikul Anwar memiliki program tahasus. Program ini adalah program unggulan Pondok Pesantren Masyarikul Anwar. Di dalam kelas tahasus ini kami mengkaji dan konsentrasi kepada 2 fan. Yang pertama adalah ilmu nahwu dan yang kedua adalah ilmu shorof. Konsentrasi kita di kelas tahasus ini bagaimana kita bisa menggembleng teman-teman santri ini agar dalam waktu 1 tahun ini mereka bisa membaca kitab kuning. Tapi bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi dia juga mengerti bagaimana tarkibnya, bagaimana memberikan penjelasan atau memberikan murad terhadap isi kitab tersebut. Pondok Pesantren Masyarikul Anwar selain kita memiliki program unggulan, katakanlah itu program tahasus, juga kita tentu tidak lepas dari program-program yang lain ya, program-program pengajian yang lain. Ada pengajian Al-Quran, ada pengajian sorogan atau pengajian Bandungan. Pengajian Bandungan ini kebetulan diampu oleh keluarga. Di samping itu, kita juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, untuk pagi setelah subuh itu ada membaca nadom bersama-sama. Dari mulai habis subuh sampai setengah 7, di hari-hari biasanya itu membaca nadom secara bersama-sama dari mulai awamil, lalu kemudian nadom al-jurmiyah, lalu kemudian nadom imriti, lalu kemudian nadom alfiyah Ibnu Malik. Tentu harapan kami kepada teman-teman santri bahwa mereka harus mampu berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, dia harus bisa menjaga nilai-nilai kesantrian itu sendiri, dan yang kedua dia mampu untuk mengikuti tantangan zaman, dan yang ketiga menjadi harapan bagi semua lembaga pendidikan ya, bahwa mereka harus bisa menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat bagi sekelilingnya, dari ruang lingkup yang paling kecil sampai dengan ruang lingkup yang paling besar. Ya, termasuk kedua orang tuanya.